Mana tadi ini? Jadi ini apa? Jadi ini perhatikan gambar diagram regangan ini, Jadi regangan ini jadi yang bawah ini ES ini panjang segitiga bawah ini, yang ES ini saya pindah ke atas segitiga atas, sehingga saya akan mempunyai segitiga besar, segitiga baru. Yang besar nih yang tanda merah ini yang saya tulis ini, segitiga besar ini, dan segitiga kecil yang di dalamnya ini, segitiga besar luar ini dan segitiga kecil. Segitiga yang besar luar ini panjangnya adalah 0,003 ditambah ES. Lebarnya ya, alasnya. Tingginya setinggi D. Nah, itu berarti apa? 0,003 plus ES dibagi dengan tingginya D, ya. Jadi perbandingan segitiga. Segitiga sebangun itu ya. Jadi segitiga sebangunnya yang mana? Segitiga luar yang besar dan segitiga dalam yang kecil. Segitiga dalam yang kecil yang mana? Alasnya adalah sebesar 0,003, tingginya sebesar CB. Nah, berarti perbandingan segitiga yang mana? Berarti tinggi segitiga besar itu D dibanding tinggi segitiga kecil CB harus sama dengan alas segitiga besar 0,003 ditambah ES dibanding alas segitiga kecil sama dengan 0,003. Sehingga seperti ini. CB itu kan tinggi segitiga kecil. D tinggi segitiga besar ya. Kemudian 0,003 adalah alas dari segitiga kecil. 0,003 plus ES. ES kan sama dengan EY tadi pada saat kondisi belen. Nah, itu alas segitiga besar yang bawah. Sehingga saya menghitung CB, EY sendiri, regangan sendiri itu adalah rumusnya tegangan dibagi regangan. Tegangan dibagi modulus. Jadi rumus umum modulus elastis kan tegangan kali regangan. Sehingga untuk mencari regangan adalah tegangan dibagi modulus. Karena ini tegangannya leleh, regangannya leleh, maka tegangannya juga tegangan leleh. Modulus elastisitas tulangan berapa? 200.000 MPa. Sehingga Anda masukkan ke sini. CB per D sama dengan 0,03 FY per 200.000. Supaya 200.000-nya hilang, kalikan 200.000 semua. Sehingga 200.000 kali 0,003 kan 600 tuh. Sehingga menjadi CB per D sama dengan 600 dibagi 600 plus FY. Sehingga untuk mencari CB, berarti ya D kali 600 dibagi 600 plus FY. Itulah tinggi garis netral. Kondisi belen, tinggi garis netral kondisi belen. Kalau sudah menghitung kondisi tinggi garis netral kondisi belen, maka hitung A belen. A belen rumusnya apa? Beta 1 kali C. Beta 1 kali C belen, karena belen ya C belen gitu. Jadi A belen itu ada tinggi blok tegangan kondisi keruntuhan belen. Nah, kalau sudah ketemu CB, AB, sudah tinggal kita masukkan. Nah, untuk regangan tulangan tekan, itu adalah, sekarang kan CB tadi sudah ketemu ya. Sekarang bagaimana menghitung regangan tulangan tekan? Nah, ini dari gambar ini, semuanya berasal dari gambar ini. Perhatikan sekarang diagram regangannya, saya mau mencari regangan tulangan tekan. Sekarang lihat segitiga yang kecil di dalamnya ini, yang ini. Nah, itu ada dua segitiga lagi. Segitiga yang pertama adalah alasnya 0,003 ya, alasnya 0,003, tingginya CB. Tingginya CB itu segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua, segitiga sebangun yang kedua adalah alasnya adalah ES aksen. Nah, alasnya adalah ES. Tidak ada gunting, cari gunting sendiri. Mana tadi? Nah, ini ya, jadi saya ulangi, jadi ada dua segitiga. Segitiga yang pertama, yang besar, itu adalah alasnya 0,003, tingginya CB. Segitiga sebangun yang kedua adalah alasnya ES aksen, tingginya ini. Berarti tinggi ini itu apa? CB min D aksen. Nah, berarti sekarang untuk mencari, kita kan mau mencari regangan tulangan tekan. Berarti yang dicari adalah segitiga sebangun yang kecil, ES aksen.
Sehingga untuk mencari ESN, jadi CB itu tadi adalah segitiga sebangun yang tingginya CB, alasnya sebesar 0,003. Segitiga sebangun yang kedua, tingginya CB di aksen, alasnya ES aksen. Sehingga untuk mencari ES aksen, bisa Anda hitung 0,003 kali CB min D aksen per CB. Nah, itu jadi kalau Anda paham diagram tegangan-regangan tadi, semuanya rumus dari situ. Sehingga untuk mencari tegangan tulangan tekan, apa rumus umum tegangan? Modulus kali regangan. Sehingga untuk mencari Fs aksen sama dengan modulus kali regangan tulangan tekan. Nah, itu jadi itu seperti itu. Nah, nanti digunakan untuk apa? Untuk menghitung ini PN belen. PN belen itu adalah tadi rumus umumnya adalah CC plus CS min TS. Karena kondisi belen ya CC kondisi belen, maka PN belen sama dengan apa? 0,85 F aksen C A belen. Nah, ini A belen tadi berapa? Beta 1 kali C belen. Kali B-nya B lebar kolom. Ditambah nih AS aksen, FS aksen. Kan tadi harus kita hitung dulu kan FS aksennya. FS aksen tadi apa? Modulus kali regangan tulangan tekan. Min AS kali FB. Udah rumusnya itu aja, ini saja. MN belen berarti MN belen ya berarti PN belen kali eksentrisitas belen. Eksentrisitasnya tadi apa? CC kali jaraknya ke pusat penampang, CS kali jaraknya ke pusat penampang, TS kali jaraknya ke pusat penampang. Semuanya dikasih B. Jadi itu. Udah ketemu gaya aksial nominal dan momen nominal kondisi keruntuhan belen. Nah, itu. Jadi kolom kuat jika PU-nya dan MU ini dapat dari mana? Dari MECTEC. Dari MECTEC. P dari bidang normal atau axial force kalau di ini di ISAP atau etap. MU dari bidang momen. Nah, itu ya. Jadi kolom kuat kalau PU kondisi keruntuhan belen lebih kecil Pi PN belen. MU kurang dari sama dengan Pi MN belen. Jadi kalau PU itu didapat dari 1,2 plus 1,6 kalau dead load dan live load. Kalau ada gempa, lain lagi ininya apa? Oh, kombinasi bebannya. Kalau untuk jembatan pakai 1,3, 2, 1,8. Cuma untuk momen juga sama, 1,2 ditambah 1,6 dead load dan live load. Nah, Pi-nya berapa untuk kolom? Pi-nya 0,65 kalau untuk kolom senggangnya persegi. 0,70 kalau senggangnya spiral. Nah, ini contoh soalnya. Nanti saya contoh soalnya di file yang lain. Nah, ini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya lanjutkan. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Tadi untuk yang MN itu kan sama dengan P kali eksentrisitas ya, Bu? Nah, tadi itu berarti eksentrisitasnya itu yang katanya yang CC sama dengan Y barnya itu sama dengan H/2 min A/2 gitu, Bu. Nah, itu kan jaraknya tadi. Jarak CC ke pusat penampang. Iya, Nah, itu momennya. Terus? Iya, maksudnya rumus eksentrisitasnya tuh jadi tinggi itu dikali sama CC-nya, Bu? Enggak, rumus eksentrisitasnya total. Kan tadi M momen, kan momen pada kolom kan sama dengan P kali E, ya kan? Iya. P kali E. Sehingga untuk mencari E apa rumusnya? Untuk mencari E apa rumusnya? Kan rumus kalau M sama dengan P kali E. Sehingga kalau kamu dari rumus itu mencari E berarti apa? Cari E. Untuk mencari E jadi apa? Kan M sama dengan P kali E. Oh, M per P, Bu. Nah, M per P kan. Nah, itu eksentrisitasnya. Nah, eksentrisitas sendiri tadi itu adalah gayanya kan tadi gaya aksial kali jaraknya eksentrisitas kan. Oh iya. Nah, eksentrisitasnya masing-masing P. P tadi terdiri apa? CC, CS, dan TS. Nah, berarti P itu kan terdiri dari 3 gaya tadi. Iya. Nah, berarti tadi momennya berarti CC kali jaraknya ke pusat penampang. Iya. Nah, CS juga jaraknya ke pusat penampang. TS juga jaraknya ke pusat penampang. Oh. Nah, itu gitu. Iya. Sehingga untuk mencari MN berarti ya untuk mencari MN kan berarti untuk mencari momen tadi apa? P kali eksentrisitas kan? Iya. Nah, berarti P-nya PN kan? Kalau karena MN
Berarti MN sama dengan PN kali E, kan gitu. Iya. PN sendiri terdiri dari apa tadi? CC, CS, dan sama TS. Nah, gitu. Jadi eksentrisitas yang mana? Ya berarti CC kali eksentrisitasnya. Eksentrisitas tadi apa? Iya, tadi M per P. Nah, itu eksentrisitasnya itu. Jadi gini, coba saya share lagi. Nah, ini ya tadi kan ini ya. Nah, ini ya tadi nih ya saya ini dulu. Nah, ini terlihat ya. Jadi kan tadi momen pada kolom apa tadi momen pada kolom? P kali eksentrisitasnya, ya kan? Iya. M sama dengan P kali E. Karena mau menghitung kekuatan nominal, maka M-nya juga MN. Berarti MN sama dengan PN kali E. Ya kan? PN kali E. Nah, eksentrisitasnya kan ini. Kalau PN-nya total, berarti eksentrisitasnya ya PN kali eksentrisitas, PN total. Sedangkan PN sendiri terdiri dari apa? Ini tadi. Jumlah gaya horizontal kan sama dengan 0. Gaya horizontalnya apa saja? PN ke kanan, TS ke kanan, CC ke kiri kan? Sehingga untuk mencari PN apa? CC plus CS min TS. Berarti artinya apa? PN sendiri terdiri dari gayanya apa? Perlawanan beton, perlawanan tulangan tekan, dan perlawanan tulangan tarik. Nah, karena tadi MN sama dengan PN kali E, maka eksentrisitasnya PN yang mana? Ya berarti eksentrisitas CC kali jarak eksentrisitas ke pusat penampang. Jadi CC ini jaraknya ke pusat penampang yang mana? Tingginya ini kan H/2, ya kan? Nah, jarak sini ke sini, ini ke sana A/2. Sehingga jarak CC ke pusat penampang adalah Y-bar min A/2. Nah, gitu. Kemudian CS, sekarang gaya CS. Eksentrisitas yang mana? Yang ini. CC ke pusat penampang. CC ke pusat penampang. Pusat penampangnya tadi Y-bar H/2 gitu kan? H/2. Nah, tingginya ini ke sini, CS ke atas ini kan D aksen. Berarti CS kali jaraknya. H/2 min D aksen. Kan gitu. TS sekarang. TS kali jaraknya. Jarak ke pusat penampang. Nah, tinggi TS ke serat luar itu kan setinggi D. Kemudian di sini nih setinggi H/2. Sehingga untuk mencari jaraknya ini berarti TS kali jaraknya D min H. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, itu ya. Jadi itu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Jadi kuncinya tuh nanti kolom tuh tidak jauh ya. MN, PN. Udah gitu aja. Nanti tinggal kalau belen ya MN belen, PN belen, CC CS min TS, udah gitu aja rumusnya nanti. Nah, cuma nanti kalau tarik dan tekan bagaimana gitu. Garis netralnya yang berbeda nanti. Rumusnya sama, garis netralnya yang berbeda. Nah, ini mungkin saya tunjukkan ya apa itu? Ini ya yang subnya itu saya buka sub dulu deh. Saya buka subnya dulu, saya tunjukkan yang mana yang kolom eksentris, yang mana yang kolom konsentris. Sebentar, saya ini dulu. Mana ya? Beton. Saya share dulu. Saya share dulu ini. Nah, ini ya. Jadi misalnya nih saya ada kolom seperti ini ya. Model bangunan 2 lantai. Kemudian saya modelkan 2 dimensi. Misalnya setelah saya run dulu. Nah, ini saya perlihatkan ininya dulu. Display, so momennya ya, ini akibat dead load saja momennya. Nah, ini ya, perhatikan kalau ini satuannya kilonewton meter. Jadi kolom yang tengah ini momennya 0. Nah, ini nggak ada momen ya, kolom, lihat kolomnya.
Nah, ini momennya nih nol. Nol ya. Kolom yang tengah nih momennya nol. Nah, itu kolom yang tengah momennya nol. Berarti artinya kalau tidak ada momen, berarti apa? Kondisi kolom dengan beban apa? Konsentris. Kondisi kolom dengan beban konsentris yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, itu. Terus kemudian kolom yang tepi. Kolom yang tepi ini ada momen. Nah, kita lihat berapa momen yang bekerja pada kolom maksimumnya. Maksimumnya 370, kolom lantai 1 ya. Nah, itu berarti ini ada momen. Pasti juga ada aksial. Kita lihat aksialnya ya. Jadi kolom yang tengah, kolom konsentris. Kolom yang tepi, kolom dengan beban eksentris. Kolom dengan beban eksentris. Nah, kemudian kita lihat ininya, aksialnya ya, aksial force-nya. Nah, perhatikan, aksial force-nya kalau tidak ada momen kolom yang tengah, maka aksialnya besar. Ya kan, besar kan ini 5, 6, 9, 8. Ini setengahnya, aksialnya setengahnya yang ada momen tadi. Kenapa? Karena dilimpahkan. Kalau yang kolom tengah ini konsentris, seluruhnya tertekan dia. Beton menahan semuanya gitu. Nah, sedangkan yang kolom tepi, karena ada momen, pasti aksialnya menjadi lebih kecil. Karena terbagi gitu ya terbagi. Nah, berarti ini momennya sama dengan berapa? 2557. Aksialnya. Nah, berarti eksentrisitas kolom tepi ini berapa? Nah, berarti eksentrisitas kolom tepi berapa? Ya, momen tadi dibagi dengan aksial. Jadi akibat beban ya, eksentrisitas akibat beban. Nah, ini kalau belajar baca MACTEX seperti ini, E-nya E akibat beban. Kalau E sama dengan MN belen dibagi PN belen itu adalah eksentrisitas karena kekuatannya. Ya, karena rumus tadi ya, PN momen sama dengan CC kali jaraknya CS kali itu adalah momen nominal atau kekuatan. Kekuatan. Jadi kalau dia akibat beban itu berarti dia MU dibagi PU. Nah, itu eksentrisitas akibat beban. Dapatnya dari mana? Dari MACTEX. Oke, sampai sini bisa dipahami bagaimana perbedaannya antara MN dan MU. Jadi kalau MN hitungnya pasti ada unsur kekuatan beton dan tulangan. Artinya menunjukkan kekuatan. Kalau MU berarti akibat dari beban. Dapatnya dari mana? Dari MACTEX atau dari hasil analisa struktur. Jadi kolom yang tengah ini adalah kolom dengan beban eksentris. Kalau terjadi keruntuhan, pasti keruntuhan tekan. Kalau yang tepi ini kita harus cek. Kalau terjadi keruntuhan belen seperti apa. Berarti MU-nya tadi 230 kN, PU-nya 2557. Jadi eksentrikitas berapa? MU per PU. Nah, itu seperti itu. Oke ya, jadi runtutan ininya tahu ya. Jadi Anda kalau mendesain kolom berarti harus MACTEX dulu, MACTEX-nya dulu, PU-nya berapa. Setelah itu cek kolomnya ini kolom konsentris atau kolom dengan beban eksentris. Kalau tidak ada momen berarti kolom dengan beban konsentris. Cara ngitungnya gimana? Minggu yang lalu rumusnya. Kalau beban eksentris gimana? Cek kondisi keruntuhan belen dulu. Nah, gitu. Oke, berarti kalau ada momen, ada aksial, pasti eksentris. Kalau eksentris, cek dulu terhadap keruntuhan balance. Nah, itu seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, Bu. Dari mana runtutan perhitungannya ya. Jadi, dari analisis struktur dulu, baru masuk ke desain balok dan kolom. Nah, sekarang coba contoh soalnya. Nah, Nah, ini contoh soal ya. Jadi misalnya begini. Ini namanya perhitungan investigasi atau perhitungan analisa. Hitungan analisa. Kenapa? Karena data kolomnya sudah ada. Nah, kalau di lapangan sejujurnya ngapain sih? Investigasi struktur. Namanya pekerjaan investigasi struktur. Contohnya gimana? Misalnya Anda ada suatu gedung habis kebakaran, habis terjadi kebakaran misalnya. Anda kan berarti disuruh di restart lagi. Anda kan nanti disuruh tuh ngecek, ini habis kebakaran, pemiliknya takut. Ini masih kuat apa tidak ini kolom saya kan gitu. Nah, gitu itu namanya investigasi. Kolomnya kuat nggak? Baloknya kuat apa tidak?
platnya kuat apa tidak kan gitu, karena habis kebakaran hebat gitu, atau habis terjadi gempa, takut kan pemiliknya. Nah, artinya Anda harus lakukan investigasi struktur. Nah, kalau dilakukan investigasi struktur, apa yang harus Anda lakukan? Pasti Anda harus ke lapangan. Pasti Anda harus ke lapangan. Pasti harus dilakukan ke lapangan. Mengapain? Mendapatkan data, itu menghasilkan, mencari data ya, mencari data di lapangan. Gedung itu bagus kalau dia punya as-built drawing. Tahu nggak as-built drawing? Kan sudah praktek PKL kan? Gambar itu kan ada gambar DED, ada gambar soft drawing, ada gambar as-built drawing. Nah, kalau gambar DED itu yang gimana coba? Gambar DED yang gimana? Sakila. Gambar DED yang gimana, Sakila? Kayak gambar kerja gitu ya, Bu. Gambar? Kerja. Gambar kerja, beda. Balik lagi tadi. Baik. Baik, Aduh, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. repot. Alhamdulillah. Ya, saya di rumah sudah menyiapkan kopi sama teh kalau ada break begini. Cerdas Pak Budi ini, cerdas. Ada snack juga, silakan datang untuk Itu meki-mekiin itu. Ini makanya Kita buka kembali ya Zoom-nya ya. Bahasa miring ini. Nggak mau udah nggak mau, capek. Bu, suaranya Bu. Iya, Bu. Ibu ke-mute, Bu. Udah ya? Oke. Jadi ini ya, jadi misalnya tadi ya, katakan tadi bahwa ada gedung kebakaran, terjadi kebakaran. Maka pemiliknya takut ini untuk ini lagi, maka dia harus memastikan bahwa gedung ini benar-benar masih aman. Maka itu dilakukan investigasi struktur, namanya investigasi struktur. Nah, bangunan yang baik itu akan tersedia 3 gambar. Ada gambar DED, ada gambar soft drawing, ada gambar as-built drawing. Coba kalau gambar DED itu apa? Tahu nggak apa gambar DED? Gambar detail bukan, Bu? Perencanaan, Bu. Gambar perencanaan, gambar detail engineering design atau gambar perencanaan. Gambar perencanaan atau detail engineering itu ada hasil perencanaan konsultan, biasanya pekerjaannya konsultan. Anda PW1 itu adalah menghasilkan DED nanti. Karena kamu hitung segala macam, nanti output akhirnya apa? DED, detail engineering design. Nah, itu jadi itu gambar rencana, gambar perencanaan. Nah, setelah dari DED nanti kamu apain? Kan kamu hitung RAB-nya, membuat dokumen kontrak, itulah di PW2. Nah, di PW2 itu nanti kamu membuat dokumen kontrak. Datanya dari mana? Dari PW1, dari hasil gambar DED. Nah, begitu, dari hasil gambar DED. Nah, terus kemudian ada gambar soft drawing. Kalau gambar soft drawing apaan? Gambar kerja. Gambar kerja. Gambar soft drawing itu adalah gambar kerja. Di mana gambar itu sudah detail. Gambar kerja itu sudah detail. Kalau gambar DED itu gambar penulangan balok kolom. Itu kan, plat, lantai, fondasi. Nah, itu seperti itu. Belum detail kalau gambar desain itu. Perencanaan. Kalau gambar as-built soft drawing sudah detail. Termasuk ada barbender schedule kan. Supaya pas benar-benar dia lebih detail dikerjakan, misalnya motong tulangan yang diameter 19 misalnya, panjangnya 3 meter itu berapa buah, kemudian untuk membuat sengkang itu berapa buah, ini sudah sangat detail gambarnya untuk soft drawing ya. Kemarin sudah belajar kan di lapangan di PKL, di soft drawing kan, pasti kalau pas PKL itu soft drawing.
Nah, kemudian ada satu lagi gambar as-built drawing. Kalau gambar as-built drawing apa, Doni? Don, kalau gambar as-built drawing apa, Don? Kurang tahu, Bu. Nggak tahu. Udah PKL kemarin, Don. Saya di lapangan, Bu, bukan kantor. Ya sama, itu sama lah. Itu di lapangan pasti ada gambar as-built drawing juga. Justru kalau di lapangan itu gambar as-built drawing. Kasih tahu nggak kemarin as-built drawing itu apa? Apa, Don? Apa? Apa, Don? As-built drawing. Ci, as-built drawing apaan, Ci? Aji? Mana nih Aci nih? Apa, Ci? Gambar as-built drawing itu apaan, Ci? Gambar as-built drawing. Ada yang tahu gambar as-built drawing apaan? Gambar yang disetujui sama MK, Bu. Gambar yang disetujui sama MK. Iya, jadi udah bisa direalisasikan ke lapangan. Nah, jadi gambar yang dipasang, gambar yang sudah kamu pasang. Jadi kan gini, ada gambar DED, terus diterjemahkan ke soft drawing kan. Kadang-kadang tuh terjadi perubahan, misalnya ternyata kolomnya terlalu mepet gitu kan, atau ada perlu digeser gitu, sehingga ukurannya menjadi berubah gitu kan. Nah, as-built drawing itu gambar yang terpasang. Jadi gambar yang sesungguhnya kamu pasang. Oh, kemarin yang dipasang, misalnya boleh nggak sama dengan DED? Boleh. Nah, yang mengantisipasi kadang-kadang DED itu tidak sama dengan yang terpasang. Maka as-built drawing itu adalah digambarnya kapan? Setelah selesai proyek, mendekati selesai proyek itu, maka itu harus dibuat gambar as-built drawing-nya. Kalau kemarin ada yang ditugaskan buat as-built drawing itu. Jadi misalnya yang terpasang itu kemarin tulangannya berapa kolomnya, kemudian mutu beton yang terpasang berapa. Kan misalnya dari DED itu F aksen C 30 MPa gitu. Nah, ternyata yang dipasang di lapangan ternyata yang datang 35 MPa. Maka tulislah di F aksen C-nya itu 35 MPa karena yang terpasang 35 MPa. Nah, biasanya kalau di DED F aksen C 30 MPa kamu pasang 25 MPa, boleh nggak? Berani nggak kontraktornya? Misalnya nih, di gambarmu, gambar DED F aksen C-nya direncanakan 30 MPa. Setelah datang beton ke lapangan, diuji betonnya 25 MPa. Berani nggak kontraktornya masang? Enggak, Bu. Enggak. Kamu sebagai pengawas nanti kamu tolak apa kamu? Ini yain aja itu. Kalau yang datang ditolak. Nah, itu kan orang yang direncanakan 30 MPa. Kenapa? Nanti kali pasti akan berubah tulangannya. Kalau direncanakan efisiensi 30 MPa yang datang 27 MPa gitu. Pasti nanti tulangannya akan berubah. Ukuran betonnya akan berubah. Kenapa? Ya nanti akan tinggal dicek lagi kuat apa tidak kan begitu. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau di lapangan seperti itu. Jadi kalau misalnya direncanakan 30 MPa yang datang 35 MPa bagus gitu kan. Safety keamanannya lebih besar gitu. Nah, itu. Jadi as-built drawing itu adalah gambar bangunan yang sudah terpasang, gambar bangunan yang dibangun, yang sudah terpasang, yang real gitu loh, gambar bangunan yang real. Kalau DED kan masih rencana itu. Kalau as-built drawing gambar bangunan yang sudah dipasang. Benar-benar yang sudah terpasang nih, kolomnya ukuran berapa, kemudian betonnya berapa, tulangannya berapa. Nah, itu seperti itu. Itu as-built drawing. Nah, bangunan yang baik pada saat melakukan investigasi struktur, cek dulu as-built drawing-nya ada enggak gitu kan. Kenapa? Akan memudahkan Anda di dalam investigasi struktur. Tinggal nyocokin gitu. Nah, karena kalau investigasi struktur tidak ada gambar as-built drawing, ya sudah berarti Anda ke lapangan benar-benar ngukur satu-satu gitu kan. Jadi yang pertama kalau ke lapangan investigasi struktur, tadi balik ke sini ya. Misalnya Anda mendapatkan job pekerjaan melakukan investigasi struktur. Misalnya Anda pengusaha di bidang properti, termasuk pengujian dan seterusnya, general kontraktor lah gitu. Ada dapat pekerjaan investigasi struktur gitu. Apa yang harus Anda lakukan? Anda ke lapangan. Lapangan ngapain?
cari data dulu. Datanya apa saja? Pasti yang Anda lakukan apa? Ukur jarak antar kolom kamu. Kalau jarak antar kolom diukur, pasti akan terlihat ketemu bentang baloknya kan? Nah, ukur jarak antar kolom. Setelah Anda ukur jarak antar kolom apa? Ukur dimensi kolomnya, ukur dimensi baloknya. Ini loh ketemu B dan H. Nah, setelah itu ngapain? Pasti kamu harus cari data beton kan? Cari data beton ini. Pakai alat apa kemarin pas waktu di lab? Cari data betonnya. Kalau dia tidak boleh merusak, namanya NDT, non-destructive test. Apa alatnya? Ingat nggak? Uji kuat tekan beton. Apa alatnya? Lab uji bahan. Jangan dilupakan, walaupun kamu nanti beton tuh ketemu nih terus. Apa alatnya? Pura-pura kamu dapat job nih, investigasi struktur. Kan cari data kuat tekan beton kan? Masih ingat nggak apa? NDT itu. Non-destructive apa? Hammer test. Hammer test. Hammer test itu sekarang udah canggih itu. Di lab juga punya itu. Hammer testnya kan ada yang manual, bacanya yang susah itu kan. Pakai ada tabelnya segala. Nah sekarang udah digital, sudah ada. Jadi begitu Anda tembakkan gitu, dia udah ketahuan di situ. Berapa MPa kuat tekan betonnya. Nah itu seperti itu. Nah itu pakai hammer test. Nah kemudian tulangannya ini. Sengkangnya diameter 10, kemudian 3 diameter 22, itu dapat dari mana? Misalnya tidak ada DED-nya, tidak ada as-built drawing-nya. Pakai alat namanya bar scanner. Nggak tahu kemarin kamu praktek apa tidak. Kayaknya sih enggak. Soalnya itu alatnya punyanya Putih, yang alat punya lab rusak itu, setahu saya. Jadi itu bar tracker. Intinya apa sih bar tracker? Seperti USG, tapi untuk USG tulangan. Jadi nanti seperti USG tulangan. Jadi nanti akan terlihat di situ jarak antar tulangannya, sehingga kalau jarak antar tulang, kalau misalnya lebar kolomnya 30 cm atau 300 mili, jarak antar tulangannya ini ada kan, berarti ketemu kan itu jumlah tulangannya. Nah diameternya juga nanti akan bisa diketahui dari data itu. Nah itu ya, jadi itu. Kemudian FY ini juga bisa terlihat. Nah tinggal ulir apa polos. Biasanya kalau ulir dia menunjukkan ukuran yang lebih besar dari dimensi sebenarnya, berarti ulir. Nah, jadi intinya kalau ke lapangan investigasi struktur, dapat data-data ini dulu. Data jarak antar kolom, tujuannya apa? Untuk nanti kamu masukkan MACTEC. Untuk di sub tadi, masukkan sub kan butuh jarak antar kolom kan tadi? Butuh dimensinya. Nah, berarti kamu ukur dulu dimensi-dimensinya. Nah, kalau sudah dapat data semuanya tadi, masukkan ke sub atau etap atau manual. Sehingga nanti apa? Ketemu P, gaya aksial, dan momen pada kolom. Nah, itu setelah itu masuk ke betonnya. Nah, kalau sudah dapat data ini, nah ini apa sih? Berarti cara menghitung kekuatannya. Ini cara menghitung kekuatannya. Pertama, hitung D aksennya. Seperti kemarin nih, langkahnya sama seperti balok, mirip. D aksen, cari D. Nah, luas tulangan tarik kalau pada kolom dibuat sama dengan luas tulangan tekan. Di mana ini berapa? 3 diameter 22. Sehingga AS sama dengan aksen 1140. Setelah itu langkahnya ngapain? Hitung C belen, tinggi garis netral. C belen, tadi rumusnya kan ada itu. C belen D kali ini. Nah, 263,40. A belen beta 1 kali C. Kenapa beta 1 0,85? Brian? Nama beta 1 0,85 Brian. Wah, udah nanti kalau ketemu pangling semua ini pada gondrong semua yang cowok nih. Kenapa Brian? Beta 1 0,85. Oke, Bu. Hah? Nggak tahu, Bu. Gimana sih? Oh, nggak tahu, kamu nggak nyimak dari tadi. Masih ingat, coba diinget-inget. Kenapa? Beta 1 0,85. Masih ingat nggak itu beta 1? Kenapa Brian? Kenapa Brian? Kenapa beta 1 0,85? Bukan, Bu. Apa? Karena sengkangnya, Bu. Nggak denger ah. Karena sengkangnya, Bu. Hah? Sengkangnya? Bukan, Bu. Nggak tahu, Bu.
Apa? Apa? Beta 1 kenapa itu 0,85? Kali, bantu kali. Brian kali. Bantu tuh. Waduh, ini gondrong semua nih. Kenapa kali 0,85? Gaya tekannya, Bu. Iya, gaya tekannya kenapa? Apanya? Kenapa 0,85? Karena gaya tekan pada betonnya mungkin. Iya. Iya, kenapa? Iya, gaya tekan betonnya kenapa? Kok kamu ambil 0,85 nih loh? Kita 1 emang berapa nilainya? Nih, Brian udah lupa nih. Tadi Gale juga lupa nih. Ya, Bu. Ya, Bu. Lupa nih. Ih, udah mau PW tuh, nggak boleh lupa. Entar kalau ditanya dosen pembimbingmu, bilang lupa. Bu Amel nggak ngajarin, nggak boleh begitu. Dimas. Tawa lagi dia. Kenapa Dim tuh 0,85 Dim? Dari diagramnya begitu, Bu. Dari diagramnya kayak gitu. Aduh, ini cowok-cowok payah nih semua nih. Ntar kalau PW gimana nih? Tuh, ntar apalagi kalau tatap muka nanti ketemu dosennya, yang di ini saya yang ditegur tuh. Berapa? Kenapa beta 1? Mufli. Cowok-cowoknya saya ini semua nih. Ya, Bu. Kenapa 0,85 itu Mufli? Dari itu bukan sih, Bu? Dari FC betonnya bukan, Bu? FC beton, iya. Kenapa FC beton? Kalau kurang dari 30, pakai yang 0,85, Bu. Iya, itu jawabannya. Kenapa ini 0,85? Karena ini 27 MPa kan ya, Din? Pasien saya 27 MPa. Oh, iya. Oh, iya, iya. Oke ya, diingat-ingat ya, dia dari efisiensi. Kenapa? Karena kurang dari 30 MPa. Ini ingat itu adalah SNI 2002. Kalau SNI 2019, pembatasannya 27. Jadi kalau 27 MPa itu masih 0,85, setelah 27 dia direduksi. Itu perbedaan yang terbaru seperti itu. Oh iya, Bu, baru ingat, Bu. Iya, baru ingat nih siapa nih? Doni apa ini nih? Ini si Brian ya? Jadi itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi setelah hitung C belen dan E belen, A belen, maka cek tegangan tekannya sudah leleh atau belum. Tegangan tulangan tekan sudah leleh atau belum. Jadi Fs aksen tadi rumusnya adalah modulus kali regangan tulangan tekan. Nah, ternyata Fs aksennya setelah dimasukkan rumus ini 461. Sedangkan FY-nya 400, gitu kan? FY-nya 400. Nah, itu berarti dia tulangan tekannya sudah leleh. Nah, coba saya tanya lagi, saya ingetin lagi. Claudia. Claudia? Ya, Bu. Claudia, kalau FY-nya 400 Ya, Bu. tulangannya apa? FV-nya berapa, Bu? FY-nya 400 kan itu Claudia. Tulangannya apa berarti Claudia? Kalau FY-nya 400. FV-nya 400, Bu. Tulangannya apa tuh berarti? 400 tuh. Kan ada tulangan tuh, ada ulir, ada polos. Berarti tulangannya apa tuh Claudia? Tulangan tarik, Bu. Bukan, kan tulangan itu ada tulangan ulir, ada yang polos tuh Claudia. Kalau FY-nya 400, berarti tulangannya nanti apa kalau kamu beli? Tulangannya apa kalau dia? Oh, Ulir apa polos Claudia kalau 400 tuh? Ulir apa polos? Ya, nggak boleh salah nanti kalau iya, Bu. kalau di lapangan itu di ini loh yang diketahui diameter, simbolnya sama FY gitu. Nanti kalau kamu di gambarnya FY 400 kamu beliin yang
Aneh-aneh nanti bahaya itu. Berarti apa? Ulir, Bu. Ulir ya. Emang kalau polos berapa? Claudia, FY-nya. Ingat nggak? Kalau polos berapa? Tulangan ulir bukan, Bu? Iya, tulangan ulir tuh FY-nya 400. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Kalau tulangannya polos, FY-nya berapa? FY-nya berapa? FY-nya berapa kalau polos? FV-nya 240 nggak, Bu? 240. Jadi itu ya, jadi ingat-ingat ya. Jadi kalau FY-nya 400 itu ulir. Terus kemudian simbolnya ini D. D-nya D besar begini. Itu berarti dia nanti kamu belinya yang ulir gitu. Jadi kalau di lapangan tuh bahasa gambar. Bahasa gambar. Jadi nanti kalau digambar coba kemarin kan kamu sudah PKL tuh. Pasti dapat gambar shop drawing kan? Pasti nggak ada tuh tulangannya ulir, nggak ada begitu. Ya kan? Tulangannya polos, nggak ada begitu. Sedikit sekali paling ada yang ngasih keterangan tulangan polos, tulangan ulir gitu kan. Coba kemarin waktu PKL begitu nggak? Pasti hanya simbol begini kan? Terus sama FY yang diketahui pasti begitu. Nah, maka jangan sampai salah. Kalau simbolnya 3D22 itu berarti D deform, ulir. FY-nya 400. Kalau simbolnya kayak simbol ini, kayak simbol diameter gitu, yang ini itu berarti dia tulangannya polos. FY-nya 240. Biasanya untuk struktur-struktur besar sudah tidak diizinkan menggunakan polos. Kecuali plat mungkin ya. Untuk sengkang masih bisa sengkang sama plat bisa polos. Kalau yang untuk kolom balok sudah harus ulir itu. Karena kalau terjadi gempa lekatannya lebih bagus yang gempa. Oke ya, jadi itu. Jadi ternyata saya balik ke sini, ternyata FS aksennya lebih besar dari nilai FY. Berarti tulangan tekannya sudah leleh. Kalau tulangan sudah leleh, maka ambil nilai FS aksennya sama dengan FY. Nah, itu diingat-ingat. Nah, setelah itu kamu boleh lupa rumusnya, tapi tidak boleh hal-hal yang sederhana ya, tidak boleh lupa hal-hal yang sederhana. Karena nanti kamu kalau di lapangan hal-hal sederhana itu bisa kacau kalau kamu nggak hafal gitu. Gitu ya. Boleh lupa rumusnya FS apa sih rumusnya, buka buku aja. Tapi pada saat konsepnya, pada saat hal sederhana tadi harus paham betul. Gitu. Lupa rumusnya nggak masalah. Saya juga nggak hafal kadang-kadang. Gitu ya. Itu. Terus kemudian setelah itu hitung PN belen. PN belen tadi terdiri dari apa? CC, CS, dan TS. Maka hitung CC dulu. CC apa rumusnya? Tinggal masukkan rumus saja. 0,85 F aksen C A kali B. A belennya tadi berapa? Tadi kan sudah nggak dihitung kan A belennya. Nih 223,9. Udah tinggal masukkan rumus saja. Terus kemudian CS, AS aksen kali FS aksen. Karena FS aksennya tegangan tulangan dan tekannya tadi sudah leleh, maka ambil sama dengan 400, sama dengan FY. Kalau belum leleh, misalnya 370, ya ambil FS aksennya 370, begitu. Ya, jadi cek tegangan tulangan tekannya sudah leleh atau belum. Kalau nilainya di atas FY, maka ambil sama dengan FY. Kalau di bawah FY, maka ambil yang di bawah FY. Seperti itu. Kemudian TS, AS kali FY. Nah, sudah masukkan rumusnya PN belen. Nah, artinya apa? Kolom dengan ukuran 30-50, 6 diameter 22, jumlah tulangan totalnya kan 6 diameter 22. Kalau terjadi keruntuhan belen, kekuatannya adalah sebesar memikul aksial, kalau terjadi keruntuhan belen 1541 atau 154 ton. Jadi kalau kolom tadi terjadi keruntuhan belen, maka gaya aksial yang dapat dipikul adalah 154 ton atau 1541 kN. Nah, itu kekuatannya. Tapi saya tidak berani membebani sampai 1541 gitu. Walaupun dia punya kekuatan terjadi keruntuhan belen 1541. Nggak berani membebani sampai sekian. Maka saya hanya berani membebani sebesar PU sama dengan Pi PN belen. Nah, 0,65. Jadi sebenarnya kekuatannya 1541. Tapi saya nggak berani membebani 1541. Maksimum saya berani membebani hanya 1001. Nah, itu. Jadi nanti kalau setelah investigasi struktur, kamu masukkan ke angka ini, ketemu, kolom kekuatannya hanya mampu memikul beban 1001. Kan gitu. 1001 ini kamu bandingkan dengan hasil di SAP. P di SAP tadi, contohnya SAP tadi 2000, misalnya 2200 kan PU-nya tadi. Nah, berarti kamu bandingkan.
PU sama dengan PPN belen. Kekuatannya 1001, akibat gaya yang bekerja 2000. Berarti kuat atau tidak kolommu? Nih, P akibat beban dari SAP nih, 2000 hasilnya. Sedangkan kekuatan kolom memikul PU 1001. Berarti kuat apa tidak kolomnya? Tidak. Kuat apa tidak kolomnya? Kamila. Tadi Kamila udah saya tanya belum? Belum, Bu. Belum tanya Kamila. Kamila, dari SAP nih Kamila nih. Saya dapatkan PU-nya 2000 kilonewton dari SAP. Coba kamu catat, PU-nya 2000 kilonewton dari SAP. Kemudian kolom setelah kamu lakukan investigasi struktur punya kekuatan memikul beban 1001. Nih, 1001 nih. Nih yang ini. Berarti kolom kamu kuat apa tidak, Kamila? Nih dari SAP nih, dari SAP. PU-nya 2000. PU dari SAP 2000. Setelah kamu melakukan investigasi struktur, ternyata kekuatan kolom memikul beban PU sebesar 1001. Berarti kolomnya kuat apa tidak? Kamila. Kuat. 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 Yo, coba Kamila. Ini lagi. PU dari SAP 2000. Terus kolom ini setelah kamu melakukan investigasi struktur punya kekuatan memikul PU 1001. Berarti kolomnya kuat apa tidak? Gimana Kamila? Oh, enggak. Gimana Kamila? Enggak kuat, Bu. Tidak kuat. Tidak kuat kolomnya. Kenapa? Iya. Karena PU akibat beban 2000. Gaya itu loh, gaya yang bekerja pada kolom 2000. Gitu. Sedangkan kolom dengan ukuran tadi ya 30-50, 6 diameter 22, dia hanya mampu memikul beban 1000 gitu kan. Ini kalau nih 1001 itu. Nah, itu berarti kan tidak kuat. Kenapa? Karena PU dari Megtec lebih besar nilainya dari PPN belen. Maka kalau yang terjadi seperti itu apa? Kolom akan runtuh. Kalau terjadi keruntuhan gimana? Runtuhnya kondisi keruntuhan belen. Nah, itu jadi kolomnya runtuh. Kenapa? Karena tidak kuat. Kenapa tidak kuat tadi? PU-nya 2000, sedangkan kekuatan yang mampu dia pikul hanya 1000, gitu kan? Maka kolomnya akan runtuh. Terjadi keruntuhan apa? Kondisi belen. Kondisi keruntuhan belen. Nah, jadi itu paham ya? Paham ya? Jadi PU hasil Megtec kamu bandingkan dengan PPN belen. Jadi bedanya PU hasil Megtec itu adalah gaya aksial yang timbul akibat beban. Nggak bisa diapa-apain itu, kecuali bebannya kamu kurangin. Tapi kan nggak mungkin orang memang gedungnya mau buat ruang kelas, kemudian di situ memang ada balok, ada plat, dan seterusnya. Nggak mungkin ngurangi beban. Berarti yang kamu bisa mainkan yang mana? Yang ini, di betonnya. Oh, berarti nggak kuat. Oh, kalau tidak kuat gimana? Ya kamu perkuat atau lakukan retrofit. Seperti pertemuan awal kemarin. Oh, ternyata kolomnya tidak kuat. Mana kok nggak kuat? Ya itu tadi, setelah kamu hitung PU-nya dari Megtec, ternyata nilainya lebih besar dari PPN belen kalau keruntuhan belen. Nah, oh ternyata nggak kuat. Kamu solusinya apa? Oh ya di retrofit Pak, atau diperkuat. Pakai apa Pak? Kan gitu nanyanya. Yang punya tuh, misalnya saya orang awam nih, yang punya gedung. Ternyata kolom Bapak nggak kuat. Mana buktinya nggak kuat Pak? Ini. Gaya aksialnya bekerja, beban yang bekerja 2000. Kekuatan kolom Bapak hanya 1000 gitu. Itu maksudnya bahasa awamnya gitu. Berarti kan apa? Berarti nggak kuat kan? Kalau ini diteruskan gimana ya? Runtuh kolom Bapak gitu kan? Nah gitu, runtuh kolom Bapak. Kalau terjadi keruntuhan, kalau ditanya detail lagi keruntuhannya kondisi belen. Gimana sih kondisi keruntuhan belen? Kalau terjadi keruntuhan, betonnya hancur, tulangannya putus. Nah, gitu. Paham? Paham saya menjelaskan? Gitu ya. Jadi itu seperti itu runtutannya. Terus diapain Pak? Ya diperkuat Pak, kan gitu. Ya diperkuat, gimana caranya? Ya diperkuat. Caranya gimana? Ada dua cara. Menggunakan micro concrete jacketing artinya apa? Menambah jumlah tulangan, memperbesar dimensi kolom.
Yang kedua, bisa menggunakan apa itu CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer yang waktu itu saya tunjukkan, gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi itu langkah-langkah di dalam nanti di lapangan sesungguhnya seperti itu. Jadi artinya ini ya. Jadi lakukan investigasi dulu, baru lakukan solusi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi itu. Nah, setelah itu, itu tadi baru memikul aksial. Sekarang bagaimana kalau memikul momen, gitu kan? Memikul momen bagaimana? Sekarang hitung momennya, kekuatan kolom kamu memikul momen. Gimana cara ngitungnya? Ini masukkan aja rumusnya kalau lupa. Masukkan rumusnya. Dari SAP itu adalah momen yang timbul akibat beban. Oke, nah jadi itu ya. Jadi ini namanya hitungan investigasi struktur. Nah ini contoh soal ini sudah saya share di e-learning. Coba di ini lagi. Coba sampai sini bisa dipahami penjelasan saya. Jadi Anda investigasi struktur itu akan dapat 2 data. Pertama, data untuk melakukan analisa struktur. Apa tadi datanya? Jarak antar kolom, kemudian beban yang bekerja apa saja. Di situ ada plat, ada balok, ada keramik, ada plafon. Kemudian gedung itu digunakan apa? Misalnya untuk ruang kuliah, gitu kan? Ruang kuliah berarti beban hidupnya di mana? Baca di peraturan pembebanan. Setelah itu Anda modelkan di SAP atau etap. Nah, kamu run kan? Setelah kamu run kan dapat MU dan PU pada kolom. Misalnya kamu investigasi kolom. Dapat MU dan PU pada kolom. Nah, setelah itu dapat MU, PU pada kolom, lakukan investigasi struktur tadi. Hitung kekuatan kolomnya. Hitung PN, hitung MN. Ternyata setelah kamu melakukan ini, kolom kamu misalnya seperti ini ya. Misalnya bentuk gedung kamu modelkan 2 dimensi seperti ini, gitu kan? Berarti ada 2 jenis kolom kan, kolom tepi sama kolom tengah. Oh, kolom tengahnya ini ternyata momennya 0. Oh, berarti kolom konsentris. Kalau kolom konsentris, hitungannya gimana? Balik yang pertemuan awal yang kolom konsentris, ngitung kekuatannya. Nah, berarti masih kuat nggak ya ini yang tengah? Oh, nggak kuat. Yang kolom tepi juga begitu. Oh, ternyata, kolom tepi, kolom eksentris, kondisi keruntuhannya belen. Ya, tinggal masukkan aja ke rumus-rumus belen. Kamu bandingkan dengan PU dan MU hasil SAP. Kalau dia hasil SAP lebih besar, oh berarti tidak kuat. Pak, kolomnya tidak kuat semua itu, Pak. Kolom tepi maupun tengah. Terus diapain, Mas? Kan gitu nanyanya. Di retrofit, Pak, diperkuat. Ada 2 cara memperkuatnya. Nah, kalau mereka nggak tahu micro concrete jacketing ya, Pak, kolomnya diperbesar, Pak, tulangannya tambah. Itu namanya istilah kerennya micro concrete jacketing. Berapa Mas nambah kolomnya? Berapa Mas ukurannya? Kan gitu nanyanya balik. Ya tinggal tadi kan misalnya PU kamu kekuatan existingnya 1000. Beban yang bekerja 2000, berarti kurang berapa dong? Kurang 1000 kan kekuatan yang harus kamu sediakan. Nah, 1000 tadi itu kamu analisis ulang oh berarti saya nambah jumlah tulangan berapa nih? Nambah jumlah tulangan dimensi apakah hanya cukup nambah jumlah tulangan? Nggak mungkin kalau micro concrete jacketing hanya nambah tulangan. Kenapa? Karena pasti di luar tulanganmu, ya kan? Harus dicor lagi kan? Ya enggak. Berarti kalau nambah tulangan pasti memperbesar di dimensi. Nah, itu seperti itu. Nanti setelah kalau keruntuhan tarik dan tekan ini saya terangkan cara diagram interaksi baik menggunakan manual maupun menggunakan program. Nah, itu nanti saya ajarkan. Nah, sekarang kan zamannya BIM. Nah, saya ajarkan nanti pakai BIM. Manualnya saya ajarkan, BIM-nya saya ajarkan. BIM untuk analisa struktur maupun untuk perhitungannya. Nah, nanti coba kamu di browsing di internet, download SP Column. SP Column. SP Column itu adalah program untuk mendesain kolom, khusus kolom. Karena kalau di SAP, itu dia tidak bisa atau etap, tidak bisa detail. Tidak bisa detail.
Nah, kalau SP kolom dia detail sampai ketemu diagram interaksinya. Coba di-download ya, SP kolom. SP kolom. Bisa kok, ada kerekannya, bisa di ini, bisa gratis itu. Nah, itu. Nah, itu ya, saya kira itu mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jadi untuk sementara itu dulu, belum ada tugas, masih pemanasan dulu. Nanti minggu depan lah, setelah minggu depan nanti saya kasih tugas. Nah, saya kira itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ibu, TS nanti gimana? Apa? Kisi-kisi. TS tanggal berapa? Minggu depan ya? Besok, minggu depan. Oh, minggu depan. Oke. Berarti saya kasih tugas sekarang. Nanti saya share aja di e-learning sama ini. Iya, enggak salah. Ya. Ibu, Apa? tadi yang PPT-nya ada yang kalau yang di e-learning kayaknya ada yang nggak ada tuh di halamannya. Iya, Namanya nggak ada. Ya udah, saya share lagi. Saya share lagi. Nah, jadi untuk minggu depan UTS-nya sampai ini, sampai keruntuhan Belen. Nah, untuk tugasnya gini. Kamu buat pemodelan soalnya sendiri, bikin sendiri. Bikin pemodelan struktur kayak tadi ya, boleh pakai SAP aja. Sekalian kamu belajar. SAP atau ETA boleh. 2 lantai seperti tadi soal saya ini tadi. 2 lantai seperti itu. Kamu ambil salah satu kolomnya. Ya, kolom tepi, kolom tengah. Cuman itu bebannya terserah kamu. Jadi tinggal kamu bebannya dikasih aja misalnya dead load pada balok. Kan apa kemarin? Hitung kan seperti balok kan? Iya. Kasih di balok. Bebannya anggap aja merata deh pada balok. Anggap aja merata pada balok gitu. Terus kemudian kamu run. Nah, nanti apa itu? Kan akan ketemu gaya dalam. Nah, itu nanti hitung keruntuhan kolom, kondisi konsentris dan eksentris yang Belen tadi. Kan kemarin soal konsentris belum ada kan? Ngerti maksud saya? Nah, gini kan. Kamu buat pemodelan seperti ini. Dikumpulkan pada saat UTS. Buat pemodelan seperti ini. Nah, itu bebannya kamu kasih beban dead load, live load pada balok. Terus kemudian kamu run. Nanti kan ketemu gaya dalam. Usahakan yang tengah ini konsentris. Konsentris caranya gimana? Jarak antar kolommu sama. Misalnya di sini 3 meter ya 3 meter, 3 meter, 3 meter. Pasti tengah konsentris. Jadi tugasnya ada 2. Kolom yang tengah, hitung, periksa kekuatan kolom yang tengah, kuat apa tidak. Dimensi kolom gimana? Kamu tentukan sendiri. Jumlah tulangannya tentukan sendiri. Nah, oke ya. Jumlah tulangan tentukan sendiri. Mutu beton tentukan sendiri. Pokoknya kamu bikin soal sendiri buat latihan. Oke. Terus kemudian tugasnya ada 2. Kolom konsentris dan kolom kondisi balance. Nah, itu jadi itu seperti itu. Nah, jadi itu kalau bisa mengerjakan tugas itu pasti bisa mengerjakan UTS. Terus kemudian cek kuat apa tidak dengan kolom yang ada. Jadi pura-pura kamu lakukan investigasi struktur, setelah kamu modelkan bentuknya seperti ini, terus kemudian kamu cek, kamu periksa kuat apa tidak. Oke. Tugasnya paham? Saya pikir minggu depan masih ada pertemuan. Oke, jadi sampai ini ya, konsentris dan balance. Jadi untuk latihan biar kamu nanti tidak pada saat UTS tidak bingung, buat ini buat latihan. Kalau bisa mengerjakan latihan itu pasti bisa. Oke ya, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Jadi nanti untuk bangunan umum ya, jangan untuk rumah tinggal. Pakai peraturan pembebanannya minimal 2013. Kalau untuk bangunan umum, kalau nggak salah 4,79 kN per meter persegi. Itu live load-nya. Sekarang kan sudah PW kan, harus belajar itu mengaplikasikannya. Ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tugasnya tugasnya dikumpulkan pada saat UTS. Ya. Saya kira itu. UTS beton jadwalnya kapan? Saya lupa malah. Kamis, Bu. Kamis ya. Oke. Ya udah, hari Kamis berarti dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya, saya kira cukup. Insya Allah tolong dikerjakan tugasnya sambil untuk latihan UTS ya nanti tidak sulit, teliti saja. Kamu itu orang tinggal masukkan angka kok. Siap, Bu. Ya. Sama kamu paham ini maksudnya apa sih gitu. Ya, saya kira itu ya. Ya, Bu. Terima kasih, sampai ketemu Insya Allah pas UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Ya, dia hilang. Udah keluar. Banget. Alah ya gue ngomong maaf dah. Maaf. Nggak apa-apa. Daripada kita nggak ngerti sama sekali. Download tetap dah. Download ya gue. Jual beli ya.